Ratu. Kemudian saya tanya, kok Bapak tahu? Saya bilang gitu. Iya, barusan saya komunikasi dengan dia, saya bilang itu Ratu, itu Ibu Ratu. Makanya saya manggil Ibu Ratu, katanya gitu. Jadi dia juga bilang kalau setiap saya ke Candi Ceto, Brawijayanya hadir. Ini Mas bisa ngambil. Ini? Iya, apa itu? Berat. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngeliat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang menjelang sore GSP hadir di Bogor. Ya, dapat kehormatan dari beliau. Memang sengaja belum saya kenalkan kepada para GSP biar sedikit penasaran. Nah, GSP hadir di sini spesial undangan beliau ya untuk melukiskan sosok yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Us. Oke, para GSP, tiba-tiba angin kencang banget. Kita merasakan ada angin kencang hadir. Ya, ini nggak ada rekayasa sama sekali. Angin kencang. Ya, saya diarahkan untuk ke situ. Saya sempat komunikasi. Ternyata ini ada khodam beliau bahwa khodam beliau Bunda itu hadir menyampaikan angin hadir, angin datang. Itulah percikan dari energi yang saya tuangkan di atas kanvas. Makanya ini angin tiba-tiba reda, tidak ada lagi karena sudah disampaikan apa yang saya rasakan, apa yang saya gambarkan atau saya lukis di atas kanvas, menunjukkan bahwa keberadaan sudah
bisa diwujudkan lewat kanvas. Oke, saya lanjut ke lukisan lagi. Alhamdulillah. Oke, langsung saya temui beliau Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda. Oke, para GSP, saya boleh cerita, saya secara pribadi belum kenal beliau. Ya, baik itu orang tuanya atau keturunannya dan juga terahnya. Maka ketika tadi opening langsung saya melukiskan sosok yang ada di atau dimensi lain dari Bunda. Iya. Bunda, ini nama Anda benar? Betul, Citra Ira Devi Sutomo. Tadi yang ngasih tahu informasi adalah asisten beliau. Terus lukisan ini ya adalah sosok dimensi lain ya dari kehidupan beliau Bunda Citra. Sebelumnya mohon maaf Bunda, kemarin kan sempat WA, akhirnya telepon dan saya langsung datang ke sini karena ada suruh beliau untuk hadir di Bogor ini untuk melukiskan dimensi lain dari beliau. Bunda asli mana? Kalau orang tua kalau bapak itu dari suku Jawa, kalau ibu dari suku Sunda. Ya. Jawa mana? Jawanya. Saya juga taunya kalau Eyang Putri itu dari Jogja, tapi kelahiran Pati. Kalau Eyang Kakung itu Kebumen. Kebumen. Ya. Nah, boleh cerita sedikit tentang spiritual apa yang pernah dilakukan? Pertama, kedua, memang ada garis keturunan dari mana? Kok tiba-tiba saya melukiskan sosok ini? Boleh diceritakan kepada pemirsa? Kalau spiritual ya saya melakukan
Rotib Ala Idrus aja. Tapi juga saya sering berkunjung ke petilasan atau makam para leluhur. Dan pertanyaan yang kedua, tadi maaf pertanyaannya Dari Trah. Trah. Iya. Yang pernah diketahui. Jadi Kan gitu mungkin ada silsilah. betul. Ya. Jadi dulu memang Eyang Kakung dan Eyang Putri sering bercerita bahwa kalau yang terutama Eyang Putri yang menceritakan kepada kami kalau Eyang Kakung itu adalah keturunan dari Raden Patah. Raden Patah Demak Bintoro. Betul. Masya Allah. Kalau Eyang Putri itu dari HB2 tapi dari Selir gitu dari. Nah, jadi dia juga menceritakan bahwa di atasnya itu adalah Sultan Agung dan Eyang Senopati. Nah, kalau dari pihak ibu itu kedua orang tuanya kan sepupuan. Jadi sama-sama keturunan dari Eyang Senopati. Keduanya karena sepupuan gitu. Ya. Sebenarnya beliau ini masih kental banget dengan keturunan Brawijaya V. Akhirnya turun sampai ke Raden Patah, ya, Raja Demak Bintoro. Betul. Betul. Makanya tidak aneh ketika saya melukiskan sosok ini. Sebenarnya sosok ini kalau boleh tahu nih Pak, mohon maaf. Ini adalah titisan. Titisan dari, belum saya jelaskan biar penasaran dulu, yang bernama Nyimas Ratu Dewi Sri dari keturunan Brawijaya Kencana Wati. Ini kalau di dua kalimat ini menyatu, Nyimas Ratu Dewi Sri Brawijaya Kencana Wati sama II-nya. Dan seperti sama yang melukis Gus Soleh Pati. Ini kalau bercandaan ya, dipas-pasin ya sama semua. Saya panggil Ratu. Bukan panggil Bunda lagi karena ini titisan dari Nyimas Ratu. Dan diberi nama Nyimas Ratu Dewi Sri. Yang saya ketahui semalam ketika saya mau perjalanan ke sini, ya, saya ditemui perempuan setengah baya, cantiknya sangat luar biasa. Beliau memakai baju merah jambu atau bahasa ininya agak ungu gitu. Ya. Rusia ya. Ya. Itu menyampaikan bahwa saya yang jagain beliau. Itu Bunda Ratu. Saya nggak banyak komunikasi, tapi beliau menyampaikan, beliau mengizinkan untuk dilukiskan sosok titisan itu. Nyai Ratu, saya panggil Nyai Ratu sekarang. Nyimas Ratu Dewi Sri itu adalah titisan kerajaan Brawijaya. Penguasanya secara gaibnya. Tapi ya inilah, spiritual itu jauh beda sama pengetahuan alam semesta. Yang tahu ini gunung, tahu ini laut, tahu ini tanah, tahu itu air. Nah, itu udah nyata dilihat dengan kasat mata. Tetapi kalau hal gaib ya tidak terlihat tapi bisa menitiskan. Itu yang ada bukan sosoknya, bukan berbentuk jasad, tapi kegaiban. Tapi kalau divisualisasikan dengan mata
yang saya rasakan, dengan hati yang saya tersentuh, ya bisa mengguriskan wujudnya seperti ini. Tuh, memang agak susah dipahami, tapi inilah kenyataan spiritual ya gitu. Itu. Nah, Bunda Nyai Mas Ratu Dewi Sri ini kan mungkin pernah ada yang ngasih tahu nama itu atau sebagian kecil. Namanya tersentuh ada. Ada. Saya juga waktu itu memang sebelumnya memang saya sudah dikasih tahu oleh almarhum bahwa saya memang suami saya. Siapa? Belum disebutkan. Habib Hussein Al-Idrus. Oh, Masya Allah. Iya. Oh, Habib Hussein itu Al-Idrus almarhum yang meninggal itu suami Iya. Bunda Nyai Ratu. Iya. Waktu itu beliau memang mengatakan itu sih. Tapi kalau saya sikapi kan karena ini masih ada keturunan dari Brawijaya, makanya namanya pun mirip-mirip, cuman itu Jawa banget. Brawijaya Kencono Wati karena perempuan, masih ada keturunan. Beliau ini secara benar-benar yang nyata, yaitu keturunan dari Brawijaya. Saya juga kemarin waktu ke Candi Ceto itu memang saya agak sedikit terkejut ya, karena kuncinya juga menyebut saya Bunda Ratu, Ibu Ratu, Ibu Ratu. Kemudian saya tanya, kok Bapak tahu? Saya bilang gitu. Ya, barusan saya berbicara ya, bahasa Jawanya komunikasi dengan Eyang bilang itu Ratu, itu Ibu Ratu. Makanya saya manggil Ibu Ratu, katanya begitu. Jadi dia juga bilang kalau setiap saya ke Candi Ceto, Brawijayanya hadir, Eyang Brawijayanya hadir. Tapi Nyai Mas Ratu benar-benar ngelihat atau gimana, atau ngerasa? Merasa saja. Merasa saja. Iya, maksudnya kalau kami ke sana ada angin gitu, terus awan kabut gitu. Tapi kan ada angin tadi yang pas lukis sebelum kita ngobrol-ngobrol itu kan tiba-tiba ada angin kenceng ya, terus itu berbunyi terus saya langsung ke sini disuruh ya tenang, santai saja melukisnya, nggak usah buru-buru, biar pas yang dirasakan sesuai dengan yang di hati yang dirasakan, akhirnya sama persis yang dilukiskan atau digoreskan di atas kanvas itu. Nah, terus ada angin di sana kencang? Juga sama kencang, atau kadang-kadang lembut, terus awannya tertutup terus terbuka, jadi terbuka terang gitu. Jadi ada sinar matahari menyorot ke kami. Itu yang paling atas itu? Iya. Oke, para GSW, saya coba untuk observasi gaib di lokasi yang baru dibangun oleh Bunda untuk jadikan padepokan Nyai Mas Ratu. Ini untuk tempat saya semedi. Kecil banget semedi. Iya, dilihat aja. Tuh, cuman aku penasaran nih. Loh, ini kan Surya Majapahit. Surya Majapahit, benar. Ini lambang ya Majapahit. Cuman beliau, ini belum jadi nih. Belum jadi. Ya ini kan untuk ini aja, merawat budaya ya. Nyai Mas Ratu. Nah ini maksudnya apa? Ini ada tangan. Ini sih buat kedepannya aja nih, buat ini kaki saya. Oh ya pas. Oh iya. Tujuannya apa? Tujuannya ini? Ya buat nanti generasi berikutnya biar paham di sini ada petilasan lah. Petilasan, iya. Petilasan. Benar. Iya. Karena Nyai Mas Ratu ini masih keturunan dari Prabu Brawijaya, maka beliau nguri-nguri budaya. Ya. Dan merawat budaya leluhur, supaya dikenang. Betul. Ini juga ada keturunannya yang ada di Bogor. Ya, betul. Iya. Itu sebenarnya tadinya juga sawah itu. Ini cuma baru panen. Jadi ada filosofinya semua ini. Iya. Terus ini apa ini? Ini sumur, ini air kan.
Oh, sumber Iya. kehidupan ya. Sumber kehidupan, ada unsur tanah, unsur air. Ini juga kan unsur angin. Oh iya, iya, iya. Oh. Ini air, sumur. Dalamnya berapa? 18 meter. 18 meter. 18 meter. Nih, saya boleh sedikit cerita. Iya. Kalau di lokasi ini, sini sih masih aman nih, Bunda. Tapi di lingkungan yang daerah sini Iya. banyak yang Bunda bisa lah menetralisir ya. Ya, Ya. memang begitulah. Saya ngerasa di sebelah ini banyak kuntilanak di sini. Iya. Pernah nangis ya? Pernah. Pernah nangis? Kemarin ada bunyi tangisan. Kayak gimana bunyi? Iya, kayak bunyi nangis gitu ya? perempuan gitu kan. Perempuan kesakitan. Iya. Kayak kesakitan. Iya. Mau lihat itu? Boleh, yuk. Ayo. Tapi belum rapi sih. Ya, namanya baru. Belum selesai ini. Oh, ini masjidnya ini. Iya. Masjid, boleh. Ya, ya. Masya Allah, auranya kencang, auranya kencang banget. Boleh masuk Bunda? Boleh, mangga. Keramiknya keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini kalau bertafakur ngadep ke sana berarti ya? Iya, ngadep barat. Sini nih para Iya. sini. Wah, dingin banget. Bunda, Iya. ada suara tadi, Mhm. suara gaib, bahwa ada yang bawa itu apa ya? Batu nggak batu, tanah nggak tanah, atau itu warisan leluhur yang dibawa oleh sosok-sosok itu untuk ibaratnya mengunci ya, mengunci itu karena Bunda kan bikin padepokan ya, sebagai kunci atau benda itu dibawa untuk nitip biar menyatu dengan kerajaan dulu. Saya juga belum paham. Yang tadi kan aku ngelihat seperti mustika, Iya. tapi belum ketemu. Cuman yang suara itu batu bukan batu, tanah bukan tanah. Iya. Apa ya? Coba deh, saya tak coba untuk ya ini pernah Bunda. Iya, waktu saya ke makam Sultan Agung memang saya dapat kenang-kenangan. Jadi waktu itu memang puncaknya kan memberikan, katanya kalau memang keturunan dan memang miliknya, karena tidak semua keturunan juga dapat ya. Iya. Kemudian saya dengan kakak saya waktu itu diberikan seperti kayu tapi bentuknya oval ya, kayak batu cincin gitu. Sebenarnya kan logikanya ringan ya, tapi Iya. dimasukin air kan tenggelam.
sampai diaduk-aduk lagi sama kuncennya biar naik, terus tetap lagi tenggelam gitu. Nah akhirnya kami boleh membawa itu. Gitu. Padahal segede apa itu? Segede ya kayak seperti batu akik Iya. gitu, Tapi Kecil. ringan, ringan tapi berat. ketika dimasukin Ke air tenggelam, benar-benar tenggelam, blup gitu. Oke. Sekarang masih ada barangnya? Masih Di mana? ada di dalam. Bisa diambil ya? Coba saya ambil dulu ya sebentar. Karena penasaran nih para GSP nih. Oke, para GSP, Ya. Nyai Mas Ratu mau mengambil benda itu, mau ditunjukin. Tunggu, jangan kemana-mana. Yuk. Oh, Ini seperti ini. bisa dibuka. Ya bisa dibuka. Iya. Boleh dijelaskan lagi yang ngasih siapa ini? Waktu itu para apa ya, penjaga atau kuncen di sana, terus dia bilang, wangi. Ini enteng. Ini kalau ditaruh di air, pada saat dites di sana sih langsung tenggelam, berat kayak berat. Blup. ini bisa ditas di sini. Kalau nggak tahu ya mungkin Bisa kasih air. Nah, ini udah diambilin air ya. Boleh tempel sini ya? Boleh. Taruh sini ya. Ini sebelumnya saya juga nggak tahu bener tenggelam apa enggak. Cuman aku merasakan ini kayak mustika kayu yang memang dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enteng nih, belum masukin. Nih penasaran kan? Pada ngeliatin mulu. Ini pada penasaran nih para GSP nih. Ini enteng banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tembus ke bawah nih, Bunda. iya. Ini coba tembus ke sini nih. Apa ini? Coba kamera ke sini coba. Bunda, coba lihat sini nih. Tembus ke bawah loh. Itu apa itu? Nggak tahu apa. Apa itu? Ya Mas bisa ngambil. Ini. Iya, apa itu? Ini. Ini berat nih. Ini tadi isyarat yang disampaikan, ya. Batu bukan batu, tanah bukan tanah, tapi berat. Ini muncul ke bawah tembus. Barangkali ini penyatuan tempat ini yang dijadikan Bunda untuk padepokan, untuk nguri-nguri budaya, ya leluhur daripada Bunda, Ya. keturunannya semuanya. Ini titipan dari sana. Ini buat Bunda, penyatuan ini. Iya. Dah, ini bawa Bunda Ya. buat kenang-kenangan, ya. Wallahu a'lam. Tuh. Apapun itu, tapi ini kenyataan tembus di situ. Semoga menjadi keberkahan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Minta mohon hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, Bunda, Oke. kita bahas lukisan lagi, belum selesai. Ayo. Ini hasil jerih payah saya seharian di sini. Kenang-kenangan buat Bunda. Iya. Nyi Mas Ratu Dewi Sri Brawijaya Kencanawati, ya. Nah, ini rencana mau dipajang di mana nih? Rencananya saya akan pajang di pendopo, tapi pendoponya kan belum selesai. Belum. Ya, belum selesai. Belum. Mungkin Jelek. dalam waktu beberapa bulan Iya, sudah iya. selesai. Jadi memang sengaja saya bikin padepokan ini Iya. untuk nguri-nguri budaya leluhur, ya. leluhur dari Majapahit. Majapahit. Iya. Terus apalagi yang mungkin direncanakan, mungkin ada titipan apalah, bisa ditaruh di sini gitu, Iya. rencana gitu. Rencananya sebegitu, kalau nanti ada titipan atau dari para leluhur Iya. bisa dititipkan di sini Mungkin gitu. tombak lah, Iya. pusaka, Iya. terus apapun lah yang Apapun. masih ada
hubungannya dengan kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Demak Bintoro. Bagus itu untuk nguri-nguri budaya, untuk memperkenalkan anak cucu dan mungkin masyarakat sekitar. Ada pesan dan kesan buat pemirsa nih, Mas Ratu? Pesannya ya, mari kita lestarikan budaya Nusantara ya, supaya kita jangan sampai melupakan sepak terjang para leluhur kita. Gitu. Jangan sampai, terutama yang muda-muda ini, jangan sampai hanya budaya Barat saja yang dipakai gitu. Ayo kita kembali ke budaya Nusantara, gitu aja. Karena kita dari Indonesia kembali ke Indonesia. Kita kembali ke Nusantara untuk menjaga dan melestarikan budaya. Oke, para GSP, sangat luar biasa pertemuan saya sama beliau Nyimas Ratu Dewi Sri Brawijaya Kencono, dengan nama asli beliau Citra Ira Devi Sutomo, Gus Solepati Rono Rene Ijo. Apapun itu semua, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Solepati YouTube channel GSP Rono Rene Ijo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.